Shalom saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami dengarkan saat ini. Hingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami bisa melihat dengan cara-Mu, bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjang tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu, menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tidak semua orang menyadari betapa singkatnya hidup ini. Hal ini disebabkan oleh rutinitas dengan berbagai macam persoalan hidup. Akibatnya, tanpa disadari, hari-hari kita berlalu begitu cepat. Pada umumnya, banyak orang tidak mempersoalkan betapa singkatnya hidup ini. Mereka seperti membiarkan dirinya terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja. Mereka membuang waktu dengan hal-hal yang kurang berkualitas, sehingga menjerat kehidupannya di masa mendatang yang akan menimbulkan rasa penyesalan. Alkitab mengatakan, Allah telah mengasihi kita, bahkan mengangkat kita menjadi anaknya, dan Dia menjadi Bapa kita. Betapa seringnya kita mengabaikan kebenarannya dan justru melakukan perbuatan jahat seolah-olah Dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Anda mengakuinya atau tidak? Sebenarnya kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang melakukan banyak kejahatan dan dosa di hadapannya. Kita ambil salah satu contoh, anak sekolah atau mahasiswa yang menyia-nyiakan kesempatan belajar hanya karena seorang pacar. Akhirnya harus meninggalkan bangku kuliah demi menikahi pacarnya. Ketika teman-temannya telah hidup layak karena meraih gelar sarjana, si pemuda tadi susah payah mengais rejeki karena keahlian tak ada, sehingga akibatnya pekerjaan sulit didapatkan. Atau seorang karyawan yang malas dan tidak jujur, sehingga dia harus dipecat. Jadi, pergunakanlah waktu kita dengan hal-hal baik, supaya yang datang kepada kita baik juga adanya. Mari kita menghitung hari dalam hidup kita. Kita perlu menyadari segala sesuatu yang telah kita lakukan hari ini akan kita tua di masa yang akan datang. Firman Allah dalam Mazmur 90 ayat 12 mengajarkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan itu bukan saja mengajarkan kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang berkualitas, namun menuntun kita untuk hidup lebih bijaksana. Seseorang yang tidak menyadari bahwa hidup ini singkat, mereka akan ceroboh dalam bertindak. Itu sebabnya firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi lebih bijaksana. Ada 3 hal yang harus dijaga agar kita tidak ceroboh. Yang pertama adalah menjaga lidah. Ada ungkapan yang populer berkata, memang lidah tak bertulang. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang tidak bisa dipercaya kata-katanya. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi percaya atau tidak, dari perkataan kita juga bisa terletak masa depan kita kelak. Belum lagi lidah yang suka bergosip atau lebih, itu bisa menjerumuskan kita dalam dosa lidah karena fitnah. Tidak sedikit orang yang tersandung masalah hukum hanya karena kurang bijaksana menjaga lidahnya. Tertulis dalam Alkitab, arah hidup kita ditentukan juga oleh lidah, yaitu terdapat dalam Amsal 18 ayat 21 dan Yakobus 3 ayat 5. Maka, untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita perlu menjaga lidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, menjaga hati. Hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan.
mudah tergores, dan terkadang memendam luka. Karena itu, kita perlu memperhatikan nasihat bijak yang terdapat di Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati merupakan perbendaharaan segala yang baik maupun jahat. Dapat dalam Lukas 6 ayat 45. Jika hati bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan potensi ilahi. Terdapat kasih, pengampunan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Untuk menjaga agar hati tetap bersih, kita perlu menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, menjaga iman. Nasihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 3 ayat 3. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Iman kita akan diuji setiap hari, karena sifat iman itu selalu bertumbuh, seperti seorang murid yang diuji untuk kenaikan kelasnya. Kita akan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari, apabila senantiasa menjaga iman kita tetap bertumbuh. Dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ingatlah, hidup ini singkat. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan seperti apa keadaan kita di masa depan. Jadi, jadilah bijaksana dan tetap semangat. Haleluya. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, karena kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.